Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, gitu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan yang istimewa ini saya akan menyampaikan materi seputar ke-NU-an. Apa itu ke-NU-an? Ada yang tahu ke-NU-an? Apa? Nah, bagus. Nahdlatul Ulama itu tadi juga apa? Kok ada te-nya, ada a-nya di belakang, itu apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Ada yang ngerti nggak? Kalau sampai mau ke Surabaya, biasanya ditambahin ke, ya kan? Ke Surabaya. Kalau mau ke Pasuruan berarti iya. Kalau mau ke Jakarta berarti ke itu menunjukkan tujuan atau apa yang akan kita raih. Sedangkan an di belakang itu adalah kesungguhan. Berarti ke-NU-an itu kita belajar bersama-sama menjadi orang NU yang sesungguhnya. Saya tanya, dari sebanyak ini yang ada di sini, ada yang tahu nggak apa arti Nahdlatul Ulama? Silakan, apa? Kebangkitan para ulama. Istimewa, namanya siapa? Fahri. Mas Fahri. Oke, terima kasih Mas Fahri. Nahdlatul Ulama itu artinya adalah apa? Kebangkitan ulama. Tahun berapakah Nahdlatul Ulama didirikan? Tahunnya. Ada yang tahu tahun berapa Nahdlatul Ulama didirikan? Ayo, siapa di sini yang bukan orang NU? Semuanya NU kan? Ayo, siapa yang tahu tahun berapa NU didirikan? Tahunnya? Hah? 1950? Yang jawab angkat tangan dulu coba biar jelas. Oh ya, itu ya, tahun berapa Mas? 19 bagus, 1926. Tanggal berapa NU didirikan? Ayo Mas tadi lali. Berapa? Wah, hebat, tanggal 31 Januari. Anak-anakku sekalian, awal berdirinya Nahdlatul Ulama itu bermula ketika pada tahun 1924 di Arab Saudi sana. Ada yang tahu Arab Saudi? Di Arab Saudi terjadi pergolakan, terjadi perebutan pemerintahan yang akhirnya pada waktu itu Arab Saudi dikuasai oleh Raja Saud. Nah, Raja Saud ini adalah raja yang beraliran Wahabi. Apa? Sampai semerem badan, apa itu Wahabi? Apa? Pak Wahab maksudnya? Aliran. Wahabi itu adalah sebuah aliran. Kalau sebelumnya Arab itu beraliran Sunni, tapi ketika kerajaan Arab Saudi ini dikuasai oleh Raja Saud ini, maka Arab Saudi itu beraliran Wahabi. Yang akhirnya
karena beraliran Wahabi, Raja Saud ini ingin membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok demikian? Karena aliran Wahabi itu mereka beranggapan bahwasanya ziarah kubur, mengirim doa kepada orang yang mati, membaca tahlil itu adalah bid'ah, dan itu merusak agama menurut ajaran orang Wahabi. Akhirnya karena setiap tahun makam Rasulullah, di mana makam Rasulullah? Di mana? Di Madinah. Setiap tahun dikunjungi, diziarahi. Akhirnya orang-orang Wahabi ini, kerajaan Arab Saudi yang dikuasai oleh orang-orang Wahabi ini ingin menghancurkan atau menghilangkan makam Rasulullah. Nah, mendengar yang seperti ini, akhirnya orang-orang di luar Arab, termasuk di Indonesia, itu semuanya pada protes, mengajukan keberatan. Nah, setelah itu akhirnya pada tahun 1926 Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau itu mengutus Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Asnawi Kudus, untuk berangkat ke Makkah, ke Saudi Arabia, untuk mengajukan nota protes atau keberatan dalam pertemuan para ulama sedunia. Tapi yang menjadi kendala, setelah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus ini ditunjuk untuk mewakili berangkat ke kemana tadi? Ke Mekah atau ke Arab Saudi, mewakili apa? Karena waktu itu Indonesia belum merdeka, Indonesia belum ada. Karena Indonesia merdeka tahun 45, sedangkan ini tahun 1920. Nah, akhirnya setelah Raden Asnawi Kudus itu terpilih, para ulama bersepakat membuat gerakan yang diberi nama Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama. Ya, akhirnya Raden atau Kiai Haji Asnawi Kudus ini berangkat ke Arab Saudi menjadi perwakilan dari apa? Nahdlatul Ulama. Yang akhirnya karena banyaknya protes dari para ulama, termasuk dari Indonesia, dari Nahdlatul Ulama yang dikomandani oleh siapa tadi? Kiai Haji Asnawi Kudus dari Kudus. Akhirnya apa? Makam Rasulullah tidak jadi dibongkar sampai dengan sekarang. Tapi kalian perlu tahu, banyak sekali tempat-tempat bersejarah di Arab sana yang sudah digusur dan dijadikan bangunan untuk umum. Termasuk salah satunya adalah tempat di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Rumah tempat di mana Rasulullah dilahirkan itu sekarang sudah tidak ada, sudah diratakan dengan tanah, sudah dibongkar oleh kerajaan Arab Saudi karena mereka takut itu menjadi tempat orang datang untuk beribadah yang dinamakan oleh mereka dengan sebutan bid'ah. Nah, oleh karena itulah kalian harus tahu, kita sekarang menjadi orang-orang yang menuju NO. Ke NO-an itu menuju NO yang sebenarnya. Nah, lambang Nahdlatul Ulama atasnya itu adalah 5 bintang dengan 1 bintang utama, bintang yang paling besar
Bintang yang paling terang itu adalah menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bintang, 4 bintang yang ada di sebelahnya itu menandakan khulafaur rasyidin. Siapa saja khulafaur rasyidin itu? Ayo siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Tadi siapa saja? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kan ada 5. Yang tengah besar itu menandakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4 yang ada di sebelahnya, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, menandakan khulafaur rasyidin. Sedangkan perhatikan 4 bintang yang ada di bawah, 4 bintang yang ada di bawah itu menandakan 4 mazhab yang dianut dalam Nahdlatul Ulama. Siapa, ada yang tahu nggak 4 mazhab yang kita anut? Imam Syafi'i, ayo. Imam Hambali, Imam Samudra, Hanafi, satu lagi, Imam coba kita urut dari atas. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini adalah 4 mazhab. Ya, ini lambang NU itu yang di bawah itu menandakan 4 mazhab itu. Coba kalau yang atas tadi yang paling besar menandakan siapa? 4 bintang sebelah kanan dan sebelah kiri, 2-2 itu menandakan khulafaur rasyidin. 4 bintang yang di bawah, 4 imam mazhab. Kalau digabung semuanya jumlahnya berapa? 9 itu menandakan jumlah wali songo. Perhatikan, di dalam itu ada lingkaran bola dunia dan ada peta Indonesia. Kenapa kok peta Indonesia? Karena NU lahir di Indonesia. Kemudian tali yang atas itu menandakan persatuan dan kekompakan. Tali yang bawah itu menandakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, tali itu punya kuncir. Apa itu namanya ya? Apa bahasanya? Kuncir. Lali itu tak kebop. Itu lali kuncir itu kan? Bintangnya itu loh, ono bola-bolanya. Lah, bola-bolanya itu jumlahnya, bola-bola ini loh maksudnya. Bola-bolanya ini loh. Lah itu jumlahnya ada 99 yang menandakan Asmaul. Terus perhatikan, tulisan dasar daripada NU, tulisannya itu berwarna putih, menandakan kesucian tadi disampaikan oleh Mas Fahri. Kemudian background dasarnya itu adalah warna hijau, menunjukkan kesuburan, menunjukkan kemakmuran. NU itu akan membawa masyarakat menjadi lebih makmur, membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera dengan apa? Menyuburkan pertanian dan lain sebagainya. Nah, Ansor itu artinya penolong. Jadi maksudnya gerakan pemuda Ansor ini gerakan pemuda yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang siap menolong siapapun yang membutuhkan. Ibnu itu ikatan pelajar Nahdlatul Ulama. Itu kalau putra. Kalau putri IPPNU, ikatan pelajar putri
santri Nahdlatul Ulama. Ini banyak Mas. Jadi baik muslimat, fatayat, ansor, IPNU, IPPNU itu ada mulai dari ranting. Ranting itu yang ada di desa sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Yang terakhir PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan mahasiswa itu sangat banyak. Kalau PMII ini yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Next, Pak Eko. Perhatikan. Paham keagamaan di dalam NU. Paham keagamaan yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah atau NU. Kalau di dalam akidah, artinya di dalam tauhid, kita itu mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sudah pernah dengar belum? Kenal betul? Hah? Nanti kalau kalian sudah di pondok, sudah mulai mengaji, kalian akan tahu siapa beliau-beliau itu. Kalau di dalam fikih, nah itu tadi yang kita bahas 4 madhab tadi, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Maliki, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal atau yang biasa kita kenal dengan Imam Hambali. Jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Loh, Imam Hanafi, okay. Kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Itu adalah madhab yang dianut di dalam Nahdlatul Ulama. Kemudian dalam tasawuf itu adalah apa tasawuf? Tasawuf itu mendekatkan kedekatan seseorang dengan Allah, mendekatkan seseorang dengan Allah lewat tasawuf. Tasawuf itu ajaran yang berhubungan dengan keseharian, dengan hati dan juga dengan pikiran. Itu kita di dalam bertasawuf mengikuti Imam Junaidi dan Imam Al-Ghazali. Qiyas itu adalah menyamakan satu hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada. Itu namanya qiyas. Apa tadi? Qiyas itu menyamakan satu hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada. Contohnya gini, tak kasih contoh qiyas. Sampean tahu narkoba, pil ekstasi, haram atau halal? Haram. Dasar hukum haramnya apa? Perhatikan. Zaman Rasulullah belum ada ekstasi, belum ada narkoba. Tapi sekarang sudah ada. Maka hukum yang seperti ini, hukumnya narkotika, narkoba, obat-obat terlarang, itu haram, disamakan dengan hukumnya khamr. Karena apa haram? Karena memabukkan. Lah, menyamakan hukum narkoba atau ekstasi dengan hukum khamr itu dinamakan qiyas. Kalau kita mencari, sampai goleki hukumnya narkoba, hukumnya ekstasi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak ada. Maka kalau orang yang tidak mau qiyas, maka tidak bisa menghukumi narkoba. Apa hukumnya narkoba? Gak ada halnya. Nah, menjadi haram itu karena dikiaskan atau disamakan dengan hukumnya khamr. Itu namanya hukum qiyas, menyamakan satu hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan dengan materi ke-NU-an ini sedikit banyak
bisa menumbuhkan rasa cinta dan bangga kita menjadi keluarga besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.